Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan dari event Computer Chess Championship di chess.com, memasuki seri ke-20 dan memainkan sesi Blitz Challenger Match. Sesi ini kawan untuk menentukan nanti siapa yang akan berhadapan dengan Stockfish di final. Dan sekarang kita lihat bahwa Dragon versus Lila Chess Hero ini sudah memainkan 347 game kawan. Sementara unggul Lila Chess Hero dengan skor 184,5 berbanding 162,5 untuk Dragon. Dan sekarang juga masih berlangsung kawan game ke-348. Sepertinya di sini Dragon unggul kawan dengan keunggulan kuda plus 2 pion. Tadi kita sudah ulas satu gamenya di game keempatnya kawan. Sekarang kita akan coba lihat game ke-250 kawan. Game ini cukup menarik saya lihat tadi. Dan langsung saja kita ke permainannya, di mana di sini putih dipegang oleh Dragon, bermain dengan pembukaan Inggris pion C4 dibalas dengan variasi King English. Di sini kawan pilihan utamanya saat menghadapi King English pion E5 ini kawan, kalian bisa melanjutkan kuda C3 kawan. Ini adalah pilihan utama dan bisa berlanjut ke dalam permainan 4 kuda nantinya. Kalau di sini hitam memilih dengan pion E4 untuk serang kuda, lompat ke petak G5, serang pion kawan, dan di sini ada yang membalas dengan pion B5 kawan. Jika diambil oleh pion C, maka ada pion D5 untuk backup pion pusatnya. Kalau di sini diambil oleh kuda kawan, ada pion C6 terlebih dahulu. Beberapa waktu yang lalu sudah saya jelaskan variasi di awal seperti ini saat menghadapi King English. Tapi di sini kawan Dragon tidak memilih dengan variasi utama kuda C3, tapi memilih variasi nomor 2 Viacento pion G3 terlebih dahulu. Dan di sini pilihan utamanya jelas kawan, pengembangan kuda F6 atau kuda C6 bisa dilanjutkan oleh hitam pada posisi ini, atau pion C6 terlebih dahulu untuk dukungan pion D5-nya nanti kawan, atau bermain dengan pion D6 tapi memilih dengan gajah C5. Masih ada beberapa game terdahulu yang pernah memainkan seperti ini kawan, tapi tidak banyak, tidak lebih dari 100 game oleh manusia. Dan selanjutnya gajah G2, kuda C6, kuda C3, pion D6, dan kuda F3. Ada juga manusia lebih menyukai pion E3 terlebih dahulu kawan untuk dukungan pion pusatnya, barulah nanti kuda F3, tentu sebelum pion D4 kawan dimainkan untuk membantu petak D4 nanti. Oke, kembali ke langkah aslinya. Dragon memilih kuda F3 terlebih dahulu, menyegerakan diri untuk rokade. Di sini pion A6 kawan, pilihan utama mungkin menyiapkan sniper nanti bersembunyi di semak-semak peta A7 kawan untuk mengawal diagonal A7 G1 ini. Rokade, dan di sini langkah yang normal, pengembangan kuda F6, kuda ke peta E7 merupakan langkah yang paling banyak diambil untuk menyegerakan diri mengamankan raja. Tapi Lila memilih gajahnya mundur ke A7 langsung menjadi sniper bersembunyi di semak-semak sekarang kawan. Pion E3 langsung blokade diagonal gelap kawan. Kuda F6, dan di sini Dragon langsung menantang pertukaran pion pusat petak D4. Dan langkah yang bagus bagi hitam kawan, rokade menurut Stockfish atau pion E pukul pion D4, ya jelas akan diambil balik menggunakan pion ataupun kuda menantang pertukaran kuda di petak pusat kawan. Tapi memilih mengeluarkan gajah terangnya ke petak G4. Langsung tekan kuda kawan agar tidak didahului dengan pion H3. Pion H3 tetap dimainkan oleh Dragon. Gajah sikat kuda F3, gajah pukul balik gajah F3, benteng B8, dan Dragon membuka permainan pion D pukul pion E5, diambil balik oleh kuda pion E5 kawan, dan menggarpu pion C4, ancam gajah. Lajur pusat tetap tertutup di sini kawan. Gajah ditarik mundur ke G2, tidak menyelamatkan pionnya backup di peta E2 kawan. Di sini Lila juga tidak berani ambil pion ini kawan, karena kenapa? Kalau ambil pion ini, maka menteri keluar ke peta A4 untuk ancam kuda juga kawan. Kalau blokade dengan pion B5, menyelamatkan kudanya, pion A6 jatuh kawan. Ancaman gajah, gajah bergerak ke C5 mungkin. Di sini gantian kuda sikat pion B5, malah rugi di posisi ini kalau hitam berani ambil pion C4 tadi. Oke, kembali ke langkah aslinya. Setelah gajah ini ditarik mundur ke petak G2, Lila memutuskan rokade. Pion B3, perkuat posisi pion C4-nya, membuka jalan bagi gajah bergerak ke
diagonal gelap panjang atau nanti keluar ke peta A3 kawan. Di sini ditantang dengan pion B5, diterima pion C pukul pion B5, pion A pukul pion B5, gajah B2, benteng bergeser ke E8. Lanjut lila Z0, persiapan pertarungan di peta pusat kawan, mendukung kudanya di peta E5. Pion A4 tantang dragon dan diterima kawan, diambil balik menggunakan benteng, ancam gajah, gajah bergerak ke C5, menteri bergerak ke C2, sekarang pion C6. Lanjut lila C0, membuka akses, menterinya keluar kawan, apakah ke peta B6 nantinya. Kita lihat saja, di sini benteng B1, lanjut dragon, menteri B6, dan mencoba pressure pion di sini kawan, apakah nanti persiapan juga pengorbanan untuk mendapatkan 2 pion atau pressure pion yang di sini. Pion ditawarkan dikorbankan malah oleh dragon, diambil oleh gajah, dan di sini gajah ditarik mundur ke A1 mengepin gajah gelap B4. Diperkuat dengan pion C5 oleh lila. Selanjutnya kuda D5 kawan, ancam menteri, menantang pertukaran kuda juga, dan tantangan pertukaran ditolak dengan menteri ini mundur ke peta D8. Backup kuda agar pionnya tidak rusak jika terjadi pertukaran di sini, juga menghindari pimpinan dari benteng putih ini. Sementara saat ini kawan, sampai langkah ke-22 ini dragon kehilangan 1 pion sisi kirinya kawan, dan permainan berlanjut dengan langkah benteng A6. Coba tekan pion di sini kawan, berlanjut dengan raja bergeser ke H8. Sekarang pion H4 dilanjut dengan kuda, ambil kuda D5, diambil balik oleh gajah, coba mendapatkan diagonal yang bagus juga kawan, pressure peta F7. Menteri D7 untuk coba backup pion dari potensi gajah sikat kuda, tidak ada lagi yang menjaga peta F7 ini, bisa disikat oleh gajah terang. Tetap gajah sikat kuda E5, benteng ambil balik gajah E5, menteri bergeser ke A2, berkoneksi dengan bentengnya kawan di sisi kiri. Nanti ada potensi benteng ini ditumpuk menjadi 3 tumpukan bersama menterinya seperti Alekin Gun, dan mendukung gajahnya incar peta F7 ini. Benteng mundur ke E7, benteng A1, gajah C3, dan benteng A8. Tantang dragon di sini kawan, menyerahkan bentengnya. Tentu dia juga nanti akan kehilangan benteng di sini. Anggap saja permainan berlanjut seperti ini kawan, maka hitam akan cepat kalah. Benteng pukul benteng tentu saja skak, blokade oleh benteng E8. Kalian bisa melanjutkan, menteri bergerak ke peta A8. Sudah lengkap, sudah penderitaan yang akan dihadapi oleh hitam di posisi ini nanti kawan. Cukup serius, jadi hitam tetap akan kehilangan benteng di sini nanti kawan, dan putih nanti unggul 1 benteng. Jadi langkah yang logis adalah membuka ruang bagi raja kawan, agar tidak kena back rank mid. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Setelah gajah bergerak ke peta C3 ini, dragon memilih menantang pertukaran benteng untuk mendapatkan potensi ancaman back rank mid di peta A8 ini. Benteng B bergeser ke peta E8, berkoneksi dengan saudaranya kawan, perkuat di posisi lajur E, dan di sini menteri bergerak ke A7 menantang pertukaran menteri, ditolak kawan, memilih dengan langkah benteng pukul benteng A8. Kalau menteri pukul menteri terlebih dahulu kawan, bahayanya di sini. Benteng 1 ini akan ambil balik kawan, dan coba lihat, potensi ancaman masih ada di baris belakang kawan. Langkah yang logis, langkah yang aman, membuka ruang kawan bagi pergerakan raja bergerak dengan pion G5. Dan di sini benteng akan pukul benteng kawan, dan kalian sudah tidak bisa lagi ambil benteng di sini karena kena pin, dan benteng pukul benteng, dan di sini kawan kalian akan kalah 1 benteng. Kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Itulah akibatnya jika pertukaran menteri diterima oleh hitam. Hitam akan kehilangan 1 perwira, kalah 1 benteng nanti. Oleh karena itu benteng pukul benteng terlebih dahulu di peta A8 diambil balik oleh menteri dengan tempo skak. Benteng E8 dan benteng satunya diangkat naik kawan, menawarkan menterinya disikat oleh benteng, tapi lila tidak berani. Tentu masih ada potensi skakmat di baris belakang, tidak ada ruang pergerakan bagi raja. Kalau dilanjutkan seperti ini juga ancamannya ya skakmat kawan, harus diblokade dengan menteri entah kemana, disikat juga skakmat sudah. Oleh karena itu, saat ditawari menteri ini kawan, lila tidak tertarik bermain dengan benteng D8. Bukan langkah yang presisi menurut Stockfish. Kalau Stockfish menyarankan menteri ini yang bergerak ke peta D8, kemungkinan akan ditolak kawan bergerak ke peta B7 menteri putih ini.
Kembali lagi ke langkah aslinya, Lila memilih benteng D8-nya, dibalas dengan langkah gajah ambil pion F7. Kalau menteri ambil gajah ini, bentengnya tewas juga kawan di langkah berikutnya. Oleh karena itu, menteri menolak bergeser ke peta E7. Di sini gajah kembali mundur kawan, kali ini ke peta J4 untuk tetap memberikan backup untuk peta terang kawan, blokade jika ada ancaman di baris belakang. Dan dijawab dengan langkah gajah E1, benteng A7 kawan, pion G6, sama-sama memberikan tawaran pertukaran menteri dengan cara seperti ini. Ditolak, menteri bergeser ke F3 untuk memperkuat peta F3-nya dari potensi ancaman di sini kawan. Dan di sini benteng F8 diblokade oleh gajah di F7 kawan, ancaman benteng hitam dan menteri hitam bergerak ke E5 menghindari ancaman benteng putih. Kalau benteng ini sikat gajah F7, menteri akan ambil balik kawan. Tentu di sini akan rugi jika dilanjutkan seperti ini. Kembali lagi ke langkah aslinya setelah blokade gajah F7, menteri hitam bergerak ke peta E5, tetap mengawal diagonal gelapnya kawan dari ancaman menteri putih yang ingin menskakmat rajanya. Dan dijawab dragon dengan langkah menteri ke B7. Menteri F6, ancaman terhadap pion F2-nya. Pion didorong dua peta F4 menawarkan peta G3-nya kawan. Di sini tidak diambil oleh Lila, memilih menterinya bergerak ke G7. Kalau sekarang ambil pion ini kawan dengan gajah, maka berikutnya gajah ini akan ke peta E6 kawan, mencoba memberikan jalan bagi menteri untuk memberikan ancaman serius. Ya tentu saja blokade oleh salah satu perwira ini. Oleh karena itu tidak langsung ambil pion G3 ini, menteri bergerak ke peta G7 terlebih dahulu. Selanjutnya benteng A8, di sini pion H6. Lagi-lagi tidak berani ambil pion ini kawan, karena setelah benteng pukul benteng ini kelanjutan putih kawan diambil balik, menteri akan melakukan skak di diagonal gelap panjang ini kawan. Blokade oleh menteri akan melakukan skak lagi dari belakang dan skak mat sudah. Oleh karena itu tidak berani untuk ambil pion G3. Bermain dengan langkah benteng A8 tadi membuka ruang dengan pion H6 Lila kawan. Selanjutnya di sini benteng pukul benteng setelah diambil balik, dan di sini kawan raja bergerak melindungi pion G3-nya. Menteri G7, raja bergeser ke F1 menyerahkan pion G3, tidak diambil kawan. Kenapa tidak diambil di sini? Ya hampir persis kawan nanti ancamannya, tapi di sini pion H5 terlebih dahulu untuk dukungan gajahnya untuk membuka juga diagonal terang ini kawan. Kalau diterima tentu ada ancaman di sini kawan, menteri A8 skak, raja bergeser dan bisa diikuti dengan langkah gajah bergerak ke peta D5 untuk melakukan ancaman di diagonal terang ini. Dan di sini hitam sulit untuk melakukan ancaman-ancaman selanjutnya kawan. Nah, kalaupun ada pergerakan menteri ke diagonal ini, ya simpel raja masih luas untuk bergerak. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi yang dimainkan oleh manusia kawan pada posisi seperti ini. Kalau engine ya langkahnya seperti itu tadi, tidak berani asal ambil saja. Menteri A8 skak, dan di sini raja bergerak ke H7. Gajah D5 untuk menghindari ancaman menteri, dan nanti juga ada kesempatan ambil gajah di sini. Di sini gajah bergerak ke C3, dibalas oleh dragon dengan pion H5 untuk membuka diagonal terang. Ditolak menteri H8, ditolak juga kawan menteri B7 skak, blokade oleh menteri. Gajah F7 kawan, blokade tantangan dan persiapan ambil pion ini karena merasa sudah ada dukungan pion A5-nya. Terlebih dahulu pion G pukul pion H5, dan di sini menteri bergerak ke E4 skak, raja H8, menteri E8 skak, raja H7, dan diikuti pion didorong maju ke F5 memberikan dukungan bagi gajah. Dan akhirnya di sini Lila kehilangan kesabaran, korbankan menteri kawan. Dan pada posisi saya rasa tak perlu saya jelaskan satu persatu langkah-langkahnya, sudah jelas kawan. Dengan keunggulan menteri ini, semua pion-pion ini mulai dihabiskan oleh dragon, tidak menyisakan satu buah pun kecuali raja. Ini mirip permainan kalian di pos ronda, kalau tidak habis semua tidak akan berhenti permainan kawan. Dan coba kita lihat skakmatnya seperti apa. Ternyata dengan menteri G7 pun sudah skakmat kawan. Pergerakan raja sudah tidak bisa lagi bergerak ke peta-peta ini. Jelas kalian yang pemula pun pasti sudah paham. Pada posisi ini pun sudah skakmat di langkah ke-68. Permainan yang luar biasa ditunjukkan oleh dragon kawan.
Tadi sempat dia menawarkan menteri di langkah keberapa tadi, admin agak sedikit lupa menghitungnya tadi kawan. Cukup panjang memang tadi. Di posisi ini kawan, menterinya ditawarkan secara gratis melakukan pergerakan benteng A6 kawan. Tapi lagi-lagi posisi raja dalam masalah baris belakangnya. Tadi kalau seumpama diambil tentu ancaman skakmat lebih cepat kawan. Oke, semoga permainan dari kedua engine tadi bisa menghibur kalian. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Nanti malam ada kelanjutan Pro Chess League kawan, di mana timnya Magnus Carlsen harus berjuang nanti malam untuk mendapatkan tiket di babak knockout. Oke kawan, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.